Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat semuanya, para pecinta Tasanayi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik bagi para senior, junior, serta para pemula yang mungkin mau belajar ini tentang pergerisan. Sebetulnya belajar keris itu susah-susah gampang, teman-teman ya. Susah-susah gampang. Yang menjadi kendala dalam sebuah pergerisan itu kadang hanya sebuah kemauan saja sih. Jadi kalau ada kemauan, fokus, totalitas, dalam arti bukan berarti kita meninggalkan hal-hal yang lainnya, tidak. Jadi keris ini sambil lalu pun bisa. Namun kalau kita sering-sering membaca dan sering-sering diskusi dan sering mengikuti arahan-arahan dari para sesepuh-sesepuh kita, saya kira akan berkeris itu akan menjadi lebih nikmat. Nah, teman-teman sekalian, edisi kali ini saya punya keris dan ini kondisinya memang sudah cukup, kalau bisa dibilang sudah keropos banyak ya pada salah satu sisi wilahnya. Oke, biar tidak penasaran langsung saja kita buka. Untuk warangkanya adalah warangka Surakarta untuk gaya ladrang Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kerisnya, teman-teman. Kerisnya ada lu 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Meskipun pada 7-nya ini agak terlihat seperti sudah termakan ya, betul-betul termakan usia gitu. Sedangkan racikannya ada pejetan, ada tikel alis, dan ada ini apa, kembang kacang yang sudah ngukubimo namun sudah betul-betul hilang atau kropos begitu. Dan uniknya teman-teman, di bagian pada pangkal wilah ya, ini terdapat seperti pesi gapit gitu. Nah, peksi gapit itu biasanya memang ada salah satu empu yang mempunyai ciri khas pembuatannya, semua kerisnya itu di peksi gapit. Kebetulan ini adalah era Mojopahit. Ya, keris ini adalah era Mojopahit. Dan kalau melihat dari gaya pada dapurnya, ini adalah masuk dapur Kiai Carubuk, teman-teman. Untuk pamornya sendiri, ini adalah pamor ganggeng kanyut yang tergolong pada pamor miring. Ganggeng kanyut, coba Anda perhatikan serat-seratnya teman-teman ya, ini sangat terlihat sekali gaya Mojopahit. Dan kalau ada peksi gapit pada bagian pangkal ini, tergolong pada keris garap dari Empu Cikjo. Saya punya beberapa rekan yang sukanya itu keris-keris Mojopahit. Ketika saya tanya kenapa kamu suka keris Mojopahit, yang pertama alasan yang terlontar adalah kekuatan daripada keris-keris Mojopahit itu teruji. Yang dimaksud kekuatan di sini adalah auranya, ya, auranya atau segi kewingitannya. Dari esoterinya itu sangat kuat sekali powernya, teman-teman. Yang kedua adalah sisi artistiknya itu lain dengan keris-keris yang lain. Kalau keris Mojopahit memang tergolong keris yang dari segi penempaan dan penanaman pamor pada besi itu sangat pandes. Ya, menancap tajam pada bagian wasiaji. Nah, kalau pamornya ini kan kelihatan sebelum diwarangi pun kelihatan, teman-teman. Namun kebanyakan memang keris-keris Mojopahit itu banyak yang tidak diwarangi karena yang pertama adalah alasan besinya sudah keropos, yang kedua akan mengurangi sisi powernya. Nah, itu katanya pada kaum-kaum esoteri, teman-teman. Di lain sisi, teman-teman, pamor ini menunjukkan sebuah gambaran makna. Ganggeng kanyut namanya. Ganggeng itu adalah sebuah gagang ya, gagang pohon atau ranting pohon. Kanyut itu adalah hanyut di air maksudnya. Jadi kalau zaman dulu air sungai, teman-teman ya, air sungai, kalau ganggang itu ya, ganggang itu hanyut ya, ganggang itu hanyut, itu menandakan bahwa air tersebut baik-baik saja, tidak ada racun ya, tidak ada racun. Itu yang dinamakan ganggeng kanyut.
Jadi sebuah pertanda, ini yang dimaksud. Ya kalau dulu memang media sungai, media alam lainnya itu bisa menjadi ranjau, teman-teman, ranjau alam. Dan itu memang sudah direncanakan oleh seseorang, karena di zaman dulu kalau masalah peperangan itu memang hukumnya nggak ada hukum ya, jadi hukum rimba seperti itu. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan Ganggeng Kanyut ini itu menandakan sebuah racun. Jadi adanya racun atau tidak adanya racun. Kalau ganggang itu hanyut berarti nggak ada racunnya. Kalau kayu ganggang itu mengapung berarti itu ada apa-apanya. Itu yang dimaksud, teman-teman. Jadi kalau istilah, teman-teman, saya lebih mengarah kepada istilah sebuah peringatan di sini. Mengartikan Ganggeng Kanyut ini adalah sebuah peringatan bagi kita, ya. Apa yang kita lakukan apabila kita menanam sebuah kebaikan, maka kebaikan itu pula lah yang akan kembali kepada diri kita. Sebaliknya, apabila kita menebar angin, maka kita akan menuai badai. Maka kita akan menuai sebuah keburukan tersebut. Itu makna yang terkandung pada Ganggeng Kanyut. Di lain sisi memang dari segi keingitannya sangat kuat sekali, teman-teman. Karena pada sisi lain memang ada kolektor Mojopahit yang sudah melirik ini. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, ini adalah Tangguh Mojopahit, garap dari Empu Cikjo yang sangat terkenal pada era Mojopahit, dan dapurnya adalah termasuk dapur Kiai Carupu, dan pamornya adalah pamor Ganggeng Kanyut. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Panjang pada keris ini sekitar 27,5 cm. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.